Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena sampai saat ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk mendalami iman kita melalui bacaan Injil dan renungan yang saya bawakan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai dengan 21. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah didegilkan hatimu? Kamu yang mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berupa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang-orang itu, berupa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para murid memperbincangkan apa yang dikatakan Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus mengatakan seperti itu karena mereka tidak membawa apa-apa, hanya roti sepotong. Akhirnya Yesus langsung mengatakan dengan tegas akan kedegilan hati para murid. Banyak kali di dalam pengalaman hidup konkret, kita masih meragukan rahmat penyertaan Tuhan. Tuhan telah memberikan apa yang menjadi kebutuhan setiap manusia, sampai Ia menyerahkan dirinya untuk dipaku di kayu salib. Sampai tetes darah penghabisan, namun kadang kita sebagai manusia masih juga belum mengerti dan masih sering menuntut padanya. Tuhan hanya menginginkan satu hal dari kita, yaitu percaya. Bila kita mendengarkan kata Farisi dan Herodes, tentunya kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang kerap kali mewartakan keburukan orang lain dan dianggap dirinya yang benar dan patut ditiru. Kita sering terperangkap pada pikiran, sikap, dan perilaku yang mengarah pada rasa tak percaya pada penyelenggaraan ilahi. Di sini Yesus datang untuk mengingatkan kita agar memiliki pikiran positif pada orang lain, walaupun kita juga harus tetap berjaga-jaga dan berhati-hati. Kenyataan juga bahwa kejahatan manusia di bumi makin besar. Kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Dosa terus terjadi tidak hanya di masa lalu, tetapi juga dalam masyarakat. Tidak kekerasan pernah berhenti karena motif agama, politik, dan ekonomi. Semakin hari orang bukannya semakin bijak dan saleh, tetapi malah makin brutal. Kasih tidak lagi mereka kenal dan mereka lakukan. Hidup menjadi persaingan bebas. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang lemah akan semakin tersingkir. Saudara-saudari yang terkasih,
Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan mengharapkan kita agar kita waspada, jangan sampai kita mudah dihasut atau terpicu untuk turut serta melakukan kejahatan. Kadang-kadang orang berbuat jahat karena mereka tidak tahan terhadap kesulitan dan problem hidup yang mereka hadapi. Kemiskinan membuat mereka berani mencuri, perselisihan membuat orang marah dan lepas kendali, dan sebagainya. Tuhan mengharapkan agar kita tetap bersikap baik, karena Tuhan sendiri tidak pernah lepas perhatian. Ia akan memenuhi kebutuhan umat-Nya. Semoga. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang kerap kali tidak mengerti akan makna kehadiran-Mu selama ini. Banyak hal yang Kau tunjukkan pada kami, tapi seringkali kami menutup mata terhadap rahmat-Mu itu. Berilah kami rahmat keterbukaan hati, agar kami selalu mewartakan kebaikan-Mu, dan bimbinglah kami agar tidak jauh ke dalam dosa dan kejahatan dalam hidup kami setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.